ketika kalian bermusuh-musuhan kemudian kami jinakkan hati-hati kalian. Ya, hanya Allah ingatkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita kaum muslimin dalam bentuk ukhuwah. Ingatlah kalian sebelum datangnya Islam kalian bertikai, berpecah belah, bermusuh-musuhan, tetapi dengan datangnya Islam kalian bersaudara. Apakah berdakwah melalui partai, menjadi anggota MPR dan lain-lain itu adalah bid'ah? Bagaimana hukumnya? Naam, bid'ah. Sistem demokrasi adalah sistem bid'ah min awalihi, dari awalnya sudah bid'ah, ya, sehingga cabang-cabang di dalamnya semuanya adalah bid'ah yang dikerjakan oleh mereka. Sehingga kalau perjuangan melalui cara seperti itu, perjuangan yang tidak barokah, tidak Allah berikan berkah. Mana dalilnya? Keliru, bukan kamu yang tanya mana dalilnya, saya yang tanya dalilnya. Karena bid'ah itu dalilnya adalah tidak ada dalil. Ya, paham? Sesuatu dikatakan bid'ah, dalilnya apa? Kok itu bid'ah? Dalilnya adalah tidak ada dalil. Karena mereka mengerjakan tanpa dalil, itu bid'ah namanya. Jadi justru kita yang tanya, kamu itu berdakwah dengan cara partai, dengan demokrasi seperti itu dalilnya mana? Contohnya dari salaf mana? Apakah dikerjakan oleh para sahabat? Bikin partai-partai untuk menggulingkan, untuk mengganti Abu Bakar Siddiq, atau kemudian yang berikutnya Umar bin Khattab, atau di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Yazid, atau di zaman Muawiyah, atau di zaman Khalifah Abbasiyah. Mana? Contoh yang kalau mereka itu membuat partai-partai dan kemudian saling berlomba-lomba untuk merebut kepemimpinan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan urusan ini tidak boleh diberikan kepada yang meminta? Bagaimana itu? Wah, ini minta semua, rebutan lagi, pakai dusta di dalamnya, pakai toleransi, pakai sekian macam alasan-alasan mereka. Kalau sudah asalnya sudah bid'ah, maka berbagai macam kejelekan di dalamnya akan terjadi, dan itu wajar. Karena sudah kita katakan tadi, kalau masuk ke dalam bid'ah, yang terjadi adalah furqah, perpecahan. Tadinya akur, tadinya bersama-sama, ketika mulai ini berpartai jadi musuh. Padahal muslimin, ini juga muslimin. Padahal ini ahlu sunnah, sini ahlu sunnah ngakunya. Ya, walaupun kemudian sedikit-sedikit bid'ah dia kerjakan, ya sedikit. Akhirnya jadi pecah. Kalau sudah kemudian jadi partai, ustadz-ustadznya berpikir, ustadz-ustadz partainya, kalau saya terlalu keras menyalahkan yang salah, membatilkan yang batil, nanti partai saya sedikit pengikutnya. Jadi dia tidak lagi mengatakan yang salah itu salah. Ini salah enggak? Sesungguhnya salah sih salah, tapi ya enggak apa-apa. Saat ini bid'ah apa? Bukan. Gimana ya? Jadi sesungguhnya mau dibilang bid'ah sih bukan, tapi Rasulullah enggak mengerjakan. Itu mulai otomatis lidahnya itu jadi keluh untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena mikiri masa, sehingga akhirnya dia bikin buletinnya, dia bikin tanggalannya, dia bikin selebaran-selebarannya dengan moto kami berdiri di atas semua golongan, supaya laris partainya. Ya, ternyata ketika dia sudah mengatakan di atas semua golongan, semua organisasi Islam dia rangkul, kamu nggak salah, kamu nggak salah, kamu nggak salah, kamu nggak salah, kamu benar pada ajaranmu, kamu benar pada ajaranmu, kamu juga benar pada ajaranmu sendiri, semua benar semua, kamu kumpulkan, ternyata masih kalah juga dengan PDI. Kenapa? Kok kalah dengan PDI? Karena PDI tidak berpikir tentang Islam dan Kristen, sama saja masuk. Tidak berpikir dengan Islam, enggak, embel-embel Islam enggak ada. Lebih banyak pengikutnya. Iya ya, ganti aja partainya, jangan partai Islam. Ganti, coret Islamnya. Kami partai yang menaungi semua agama samawi, karena agama samawi ini semuanya dari Allah. Tuhannya Kristen Allah, Tuhannya Yahudi adalah
Allah, Tuhan kami juga Allah. Mari kita bersatu dalam partai kita. Muncullah Partai Ibrahimiyah di Sudan. Tokohnya siapa? Hasan At-Turabi. Ikhwani, orang Ikhwan. Loh, kok jadi begini? Ya kalau nggak gitu sedikit pengikutnya. Ternyata sudah demikian caranya masih kalah juga. Bagaimana? Sudah ini jadi masalah, bukan Islam sudah dicoret. Agama-agama ini kamu tadi bilang agamanya dicoret. Kenapa harus terikat dengan satu agama tertentu? Itu kan sektarian. Hapus lagi agamanya. Kita hanya memperjuangkan kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi yang namanya manusia, partai saya. Kan banyak. Agama apapun, walaupun tidak punya agama, masuk. Punya agama atau tidak punya agama, agamanya Kristen, Islam atau Hindu atau Buddha, terserah. Pokoknya kemanusiaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua adalah akibat dari sebab yang tadi, masuknya ke dalam bid'ah demokrasi. Nah, inna lillahi. Hati-hati. Biasanya yang tergoda untuk masuk ke dalam bid'ah demokrasi itu kalau sudah melihat pengikutnya banyak. Makanya nasihatnya penulis kitab ini alhamdulillah sempat ditemui oleh saudara-saudara kita, kemarin kita utus untuk bertanya. Di antara nasihatnya, la taghtarru bi kathrah. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya jumlah pengikut, kemudian kamu ikut dalam kancah politik. Jangan. Karena memang kebanyakan begitu. Ketika pengikutnya sudah banyak, partai-partai itu air liurnya keluar. Itu masa banyak sekali nggak punya partai lagi. Waduh. Langsung diajak dari sana dari sini. Kenapa nggak bikin partai? Bikin saja, kita nggak mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu bergabung saja dengan kita. Dan seterusnya. Ini ikhwan fillah azakumullah fitnah, ya. La taghtarru. Jangan kalian tertipu dengan fitnah-fitnah yang seperti itu.